wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosid Ferdiansyah dengan NIM terakhir 039. Nah, di sini saya akan memaparkan sebuah RPP yang telah saya buat, yaitu tentang materi klasifikasi makhluk hidup. Nah, yang pertama akan dilaksanakan di SMP Negeri 12 Purworejo, tepatnya pada kelas 7. Nah, metode pembelajarannya sendiri yaitu problem based learning. Selanjutnya yaitu adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu ada 3. Yang pertama yaitu adalah mampu membedakan makhluk hidup dan benda mati. Nah, makhluk hidup dan karakteristik makhluk hidup yaitu yang pertama adalah bergerak, yaitu adalah hewan yang bergerak aktif, tumbuh juga bergerak, seperti contohnya adalah putri malu. Nah, yang kedua adalah tumbuh dan berkembang, contohnya biji menjadi tumbuhan. Nah, selanjutnya adalah reproduksi, yaitu reproduksi dibedakan menjadi 2, yaitu reproduksi seksual dan aseksual. Seksual yaitu contohnya adalah ayam bertelur, sedangkan aseksual yaitu adalah pembelahan pada amoeba. Selanjutnya yaitu adalah menanggapi rangsangan, yaitu bunga matahari mengikuti cahaya matahari, dikarenakan bunga matahari itu melakukan fotosintesis yang membutuhkan cahaya matahari, ataupun hewan bereaksi terhadap rangsangan seperti sentuhan ataupun panas. Contohnya yaitu pada saat ular sedang merasa terancam, maka dia akan menyerang yang mengancam ular tersebut. Yang kelima yaitu mengambil dan menggunakan energi. Nah, seperti halnya tumbuhan juga menghasilkan energi untuk melalui fotosintesis, sedangkan hewan menghasilkan energi dari makanan yang dia makan. Dan selanjutnya yaitu adalah menggunakan CO2 atau menggunakan O2. Nah, menghirup udara. Semua makhluk hidup pasti membutuhkan O2, dikarenakan O2 sangatlah penting bagi makhluk hidup, yaitu sumber kehidupan. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu menghasilkan zat sisa. Zat sisa bisa berubah zat sisa atau proses ekskresi, yaitu zat sisa bisa berupa pengeluaran karbon dioksida ataupun urin. Yang kedelapan yaitu tersusun dari beberapa sel ataupun tersusun dari sel. Nah, sel adalah struktur makhluk hidup. Contohnya yaitu pada manusia yaitu multiseluler, dan pada amoeba adalah uniseluler. Tujuan yang kedua yaitu dapat membedakan, menjelaskan pengelompokan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama yaitu klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi makhluk hidup yaitu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri, yang memudahkan ilmuwan untuk mempelajari dan mengidentifikasi berbagai jenis makhluk hidup. Yang selanjutnya yaitu adalah kunci klasifikasi. Klasifikasi ini adalah sebuah panduan untuk mengidentifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Kunci ini harus sederhana, jelas, dan digunakan. Selanjutnya yaitu adalah kunci dikotomi, yaitu adalah kunci yang berisi 2 pilihan ciri yang berlawanan, yang bisa digunakan untuk mengelompokkan makhluk hidup hingga takson yang spesifik. Nah, contoh dari kunci dikotomi sendiri yaitu adalah hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki rambut.
yaitu contohnya manusia. Yang selanjutnya yaitu adalah hewan yang memiliki bulu, yaitu unggas. Yang selanjutnya yaitu hewan yang memiliki kulit kering, yaitu reptil, dan hewan yang memiliki hewan yang bersisik, yaitu seperti ikan. Nah, yang terakhir adalah amfibi. Amfibi itu seperti kodok. Nah, selanjutnya yaitu adalah urutan takson makhluk hidup. Yang pertama yaitu kingdom atau kerajaan. Nah, takson tertinggi dari makhluk hidup yaitu adalah kerajaan, yang berisi yaitu anggota persamaan dengan persamaan sedikit, misalnya hewan dan tumbuhan. Nah, itu kan hewan dan tumbuhan itu mencakup semua, dari berbagai tumbuhan air, tumbuhan darat, dan tumbuhan apapun itu. Dan hewan pun juga hewan air, hewan darat, hewan udara. Selanjutnya yaitu spesies. Spesies adalah takson terendah dalam urutan takson tersebut. Nah, yang spesies ini berisi makhluk hidup yang sangat mirip yang dapat menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Nah, urutan dari takson harimau atau Plantea Geteris, yaitu contohnya adalah kerajaan atau Animalia. Yang kedua adalah filum Crotobarta, selanjutnya adalah kelas, yang selanjutnya adalah ordo, yang selanjutnya adalah apa ya, aku lupa. Nah, selanjutnya yaitu adalah klasifikasi 5 kingdom. 5 kingdom yaitu ada Monera, Protista, Fungi. Nah, selanjutnya yang pertama yaitu adalah Monera. Monera adalah prokariotik yang tidak memiliki membran inti sel. Seperti ciri-cirinya yaitu bersel satu dan tidak memiliki organel terkait membran. Contohnya bakteri. Yang kedua adalah kingdom Protista. Organisme eukariotik. Ciri-cirinya adalah sebagian besar bersel satu dan tidak memiliki organ tubuh yang kompleks seperti alga dan amoeba. Yang selanjutnya yaitu adalah fungi atau jamur. Nah, organisasi ini tidak memiliki dinding sel dari kritin, tidak berfotosintesis. Ciri-ciri kingdom fungi ini adalah heterof dan memperoleh makanan dari bahan organik lain. Contohnya yaitu jamur dan ragi. Yang keempat yaitu adalah kingdom Plantea. Organisasi ini yang itu berklorofil dan sebagai produser, yaitu ciri-cirinya adalah autotrof, yaitu yang dapat membuat makanan sendiri dengan cara berfotosintesis. Yang selanjutnya yaitu contohnya adalah tumbuhan yang berbiji ataupun lumut. Yang selanjutnya yaitu adalah kingdom Animalia, yaitu kingdom yang heterof yang memperoleh makanan dari organisme lain dan tidak memiliki dinding sel, yaitu contohnya ciri-cirinya yaitu umumnya bisa dapat bergerak, tubuh multiseluler. Contohnya yaitu adalah manusia, kucing, dan ikan. Nah, setelah itu, di sini saya membuat yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu adalah tahapan pendahuluan, yang kedua adalah tahapan inti, yang ketiga adalah tahapan penutup. Yang pertama yaitu tahapan pendahuluan. Guru membuka kegiatan dengan memberikan salam dan meminta para murid memimpin doa. Nah, siswa itu mengikuti apa yang diolehkan guru. Nah, selanjutnya yaitu adalah tahapan yang selanjutnya yaitu adalah guru mengabsen para siswa dan menyampaikan tujuan
pembelajaran beserta teknik penilaian profil pembelajaran Pancasila yang akan dinilai secara bernalar, yaitu bernalar kritis dan gotong royong, dan langkah kegiatan dari pembelajaran pada hari ini. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah kegiatan ini. Kegiatan inti dari problem based learning yaitu adalah yang pertama adalah identifikasi masalah. Guru memberikan sebuah masalah yang berupa slide, berupa gambar hewan di slide PPT, dan para siswa dapat mengamati gambar tersebut. Nah, selanjutnya yaitu setelah melihat tayangan gambar di slide PowerPoint tersebut, guru mendorong siswa untuk merumuskan masalah, seperti bagaimana cara mengelompokkan hewan-hewan di atas dengan mudah. Apakah hiu dan burung itu berkerabat ataupun tidak. Nah, selanjutnya yaitu adalah setelah melihat tayangan Nah, setelah itu yang kedua adalah tahapan mengorganisasikan siswa, yaitu guru membentuk beberapa kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang dalam setiap kelompok. Nah, setelah itu guru memberikan instruksi untuk membaca dan memahami lembar aktivitas 1 yang telah diberikan kepada siswa. Nah, contoh dari dan guru membimbing melakukan penyelidikan dengan mengamati beberapa hal gambar yang terdapat pada aktivitas itu. Nah, dan siswa pun mengamati gambar-gambar yang ada di slide PPT itu. Nah, ataupun bisa mengamati benda makhluk hidup ataupun benda mati yang ada di sekitar kelas. Nah, guru selanjutnya yaitu memberikan arahan siswa untuk mengelompokkan beberapa hewan spesies hewan yang ada di dalam kelas. Nah, ini adalah contoh dari lembar kerja tersebut. Nah, di sini saya menggunakan 2 contoh saja, yaitu makhluk hidup dan benda mati. Nah, di sini siswa dapat mengisinya yaitu dengan contoh ciri-ciri makhluk hidup tersebut, contohnya ataupun apa. Nah, selanjutnya yaitu siswa itu dapat untuk mengisi lembar itu, siswa dapat mencari dari e-book ataupun buku panduan buku siswa ataupun LKS. Nah, setelah siswa itu mencari informasi di situ, kan pasti juga ada kesulitan. Nah, di situ siswa bisa menanyakan kepada guru tentang kesulitan dalam penyelidikan gambar tersebut. Nah, di situ guru dapat menanggapi atau memberikan solusi dari permasalahan yang ada dalam siswa. Nah, setelah itu siswa menyelesaikan data tersebut, guru meminta salah satu perwakilan kelompok ataupun semua anggota kelompok itu maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi tersebut. Nah, setelah selesai kelompok tersebut memaparkan materi, nah, guru dan kelompok lain bisa memberikan apresiasi kepada kelompok tersebut dengan melalui tepuk tangan. Nah, setelah memberikan apresiasi tersebut, guru dapat memberikan penguatan klasifikasi makhluk hidup pada subbab pengelompokan makhluk hidup tadi. Nah,
dan membimbing siswa untuk apa ya namanya. Nah, ini contoh dari jawaban diskusi. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri yang bergerak, berkembang biak, bereproduksi, dan bernafas, dan tersusun dari sel yang merupakan unit dasar kehidupan. Sedangkan benda mati yaitu memiliki ciri tidak seperti memiliki ciri seperti makhluk hidup, tidak bernafas, tidak tumbuh, tidak membutuhkan makanan, dan tidak tersusun dari beberapa sel ataupun melainkan non hidup. Nah, selanjutnya yaitu adalah penutup. Nah, belum, maaf. Nah, setelah guru memberikan apa ya namanya? Memberikan penguatan materi terhadap yang dikelompokkan tadi, guru dapat menjelaskan materi yang akan disampaikan pada minggu ke depan. Nah, selanjutnya yaitu adalah kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini adalah guru guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa dan mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam penutup. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.